Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Wiwis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan membawakan cerita baru dengan judul Rela Diperkosa Dukun Agar Cepat Kaya. Cerita ini ditulis oleh Kak Tiana Astuti. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Sudah 3 bulan terakhir warung makan Mirna menjadi sepi. Padahal kebiasaannya selalu ramai di waktu jam makan siang. Mas, kenapa ya dengan warung kita? Padahal masakanku masih seperti biasa, ucap Mirna kepada sang suami, Imron. Mungkin masakanmu itu aja, Dek, jawab Imron. Mirna sangat resah. Masakan yang tidak laku ujung-ujungnya selalu dibuang dan dimakan sendiri. Mau diberikan ke tetangga juga ia sungkan, karena kanan kiri warung tempat tinggal mereka juga bersebelahan dengan warung makan lain. Keesokan harinya, Mirna tetap membuka warungnya. Setelah 3 bulan menjadi sepi, Mirna selalu mengurangi porsi masakannya. Dek Mirna, tumben menu masakannya tidak banyak lagi, ucap Iwan, pelanggan setia Mirna. Iya Wan, beberapa bulan ini memang lagi sepi, jawab Mirna. Padahal kalau jam makan siang biasanya selalu ramai. Apa orang-orang sudah bosan dengan masakanku ya? Sambung Mirna. Abang tidak pernah bosan dengan masakanmu, Dek. Masakan Dek Mirna juga selalu enak, goda Iwan, pelanggan setia Mirna. Apa jangan-jangan warung Dek Mirna ada yang... Ucap Iwan menggantung perkataannya. Maksudnya apa? Tanya Mirna heran. Maksudnya ada orang yang tidak suka dengan warungku, lalu dibuat-buat menjadi tidak laku lagi, sambung Mirna kepada Iwan. Nah, bisa jadi tuh, Dek. Coba Dek Mirna pergi ke orang pintar, usul Iwan. Orang pintar? Maksudnya dukun? Tanya Mirna serius. Mirna tampak kaget dengan usul dari Iwan tersebut, karena seumur-umur Mirna tidak pernah pergi ke dukun, dan tidak ada yang kenal dengan dukun manapun. Tampak Iwan menganggukkan kepalanya sambil menyuapkan nasi ke mulut. Abang ada punya kenalan dengan orang pintar. Beliau tinggal di daerah pedalaman desa Beringin. Kalau Dek Mirna mau, bisa abang kasih alamat lengkapnya, ucap Iwan. Orang pintar itu juga bisa memberi Dek Mirna penglaris agar warung ini selalu ramai pengunjung, sambung Iwan. Ya udah, nanti saja. Aku juga tidak terlalu percaya dengan orang pintar itu. Pasti suamiku juga tidak memperbolehkan, jawab Mirna menjauh dari Iwan. Sama dengan hari-hari sebelumnya, warung Mirna tampak sepi. Hanya 3 orang saja yang mampir buat makan. Sedangkan warung punya tetangga malah semakin ramai, banyak pengunjung silih berganti untuk makan di tempat. Mirna sesekali melirik ke warung tetangga sebelah yang sedang sibuk melayani pelanggan. Tampak yang punya warung juga membalas tatapan Mirna yang tampak menyunggingkan senyum, entah itu senyum apa. Hati Mirna sangat kesal. Jelas sekali Pusari sedang meledek Mirna yang warungnya sangat sepi. Padahal warung Pusari lah yang selalu sepi. Tapi akhir-akhir ini semenjak warung Mirna yang sepi, maka selalu bertambah pelanggan Pusari. Sesekali Mirna memperhatikan dari jauh. Mirna sangat hafal dengan wajah-wajah mereka, yaitu pelanggan yang biasanya makan di warungnya, tiba-tiba makan di tempat Pusari. Hari itu Mirna lebih awal menutup warungnya, karena sejak tadi siang sudah tidak ada lagi yang mampir. Hanya Iwan lah pelanggannya yang terakhir makan. Malam harinya Mirna mengeluhkan kembali kepada suaminya tentang warungnya yang semakin hari semakin sepi. Mas, aku mau kita pergi ke orang pintar untuk menanyakan tentang warung kita itu, pinta Mirna kepada Imron. Tutup saja warungmu itu sementara, Mir. Penghasilan Mas insya Allah cukup untuk menghidupi kita berdua, jawab Imron. Tapi Mas, sangat disayangkan kalau warung kita tutup. Aku sudah lumayan lama membuka warungnya. Sudah hampir 6 tahun, Mas, sambung Mirna. Ia tak setuju dengan pendapat sang suami. Mas tidak setuju, Mir, kalau kita pergi ke dukun. Lebih baik ditutup saja daripada makanannya tidak laku,
Itu sama saja kamu membuang modal, ucap Imron. Namanya juga usaha, Mas. Kalau warung itu ditutup, aku tidak ada kerjaan. Apa aku harus dari rumah sendirian, meratapi nasib kita yang tak kunjung punya anak ini, dan selalu menunggu kedatanganmu sepulang kerja setiap sorenya? Jelas Mirna dengan intonasi tinggi. Imron yang hanya mampu terdiam, yang dikatakan Mirna itu sangat benar. Membuka usaha warung makan itu adalah sampingan untuk mengusir rasa sunyi tidak memiliki keturunan. Mirna sangat kepikiran tentang usul dari Iwan tersebut. Semalaman itu ia hanya memikirkan untuk pergi ke dukun. Kalaupun Mas Imron tidak mau pergi ke dukun, maka aku yang akan pergi seorang diri. Batin Mirna sudah memikirkan matang-matang. Keesokan harinya, Mirna tetap membuka warungnya. Dengan hati tak sabar, ia menunggu Iwan datang. Padahal belum tentu Iwan akan makan di warung Mirna. Tapi Mirna tahu betul kalau Iwan akan datang. Mirna tahu Iwan pelanggan setianya. Itu sejak lama menyukainya. Tapi Mirna tidak pernah menanggapinya, walaupun Iwan beberapa kali terang-terangan menggodanya. Mirna dengan sabar menunggu jam istirahat Iwan, yang notabene pekerjaannya adalah seorang kuli bangunan. Hari ini ia tak banyak memasak lagi, sama seperti hari sebelumnya. 2 orang karyawan yang biasanya membantunya pun juga sudah diistirahatkan setelah warungnya menjadi sepi, dan hanya sesekali dipanggil Mirna kalau ia membutuhkan. Dek Mirna, selamat siang. Pesan makanannya seperti biasa ya. Jangan lupa sama teh hangatnya, ucap Iwan tersenyum kepada Mirna sambil mengedipkan sebelah matanya. Dengan sigap Mirna mengambilkan pesanan Iwan tersebut. Setelah selesai membuatkan teh hangat, Mirna pun ikut duduk berhadapan dengan Iwan di meja yang sama. Mirna kebingungan memulai pembicaraannya dari mana. Ia merasa sungkan untuk bertanya kepada Iwan tentang alamat dukun itu. Kenapa Dek Mirna? Sepertinya gelisah begitu. Ngomong aja, ucap Iwan lebih dulu. Karena dari tadi Iwan memperhatikan Mirna yang ingin ada dibicarakan. Mirna hanya diam. Ia hanya menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Beberapa saat Mirna hanya memperhatikan Iwan yang sedang makan. Tak biasanya Iwan juga tiba-tiba menjadi diam. Padahal Iwan tipikal orang yang hobi ngobrol basa-basi. Saat Mirna mau berucap, tiba-tiba Iwan langsung menimpalinya lebih dulu. Mau minta alamat orang pintar itu, ucap Iwan sambil tersenyum yang sulit diartikan. Iya Wan, jawab Mirna menganggukkan kepalanya. Kok kamu tahu? Sambung Mirna. Iwan hanya tersenyum sambil menatap manik Mirna. Ia langsung memberikan alamat orang pintar itu dengan membisikkannya di telinga Mirna. Saran aku, sore ini juga kamu perginya, ucap Iwan sambil menegukkan teh terakhir. Harus sore ini? Tanya Mirna. Ya, jawab Iwan sambil berlalu. Tanpa pikir panjang lagi, setelah Mirna menutup warungnya, ia kembali bersiap-siap untuk pergi ke orang pintar itu. Seperti biasa, hari ini ia hanya melayani 3 orang pelanggan saja yang makan. Sangat kebetulan sang suami menelpon untuk pulang terlambat, karena pekerjaannya harus diselesaikan dengan cepat. Tidak menunggu lama, setelah bersiap, Mirna langsung pergi ke alamat yang sudah diberitahu oleh Iwan. Jarak yang dituju lumayan jauh, hampir memakan waktu 1,5 jam perjalanan menggunakan mobil. Itu pun kalau jalanan mulus dan sudah hafal. Dari cerita Iwan menuju rumah orang pintar itu, sedikit melalui jalanan yang rusak dan terjal. Setelah lama menempuh perjalanan turun naik tanjakan, akhirnya Mirna sampai di tempat tujuan. Memang benar kata Iwan, kalau jalanan pedesaannya masih beraspal mulus. Berhubung rumah orang pintar itu di paling ujung, maka jalanan beraspalnya sudah tidak ada lagi. Hanya jalan yang berbatu saja. Kanan kiri terdapat hutan dan kebun-kebun warga. Semakin jauh memasuki pedesaan, maka rumah-rumah warga pun sudah tampak jarang. Hampir 2 jam perjalanan, Mirna sudah sampai di ujung jalan. Ia langsung mematikan mesin mobilnya dan memperhatikan sekitar yang hampir gelap diliputi awan senja. Sehabis ini, sudah tidak ada lagi jalan yang bisa dilewati mobil. Terlihat di depan hanya jalan setapak yang ditumbuhi rerumputan liar. Saat membuka pintu mobil, hawa dingin tiba-tiba menjalar ke seluruh tubuh. Hanya Mirna saja di sana seorang diri. Warga pun sudah tidak terlihat lagi.
karena waktu sudah hampir maghrib. Suara-suara khas malam juga sudah mulai berbunyian. Dari jauh, Mirna memperhatikan rumah yang terlihat tidak terlalu besar yang diterangi lampu teplok di luarnya. Walaupun merasa takut karena seorang diri, maka ia pun dengan cepat melangkahkan kaki menuju rumah orang pintar itu. Mirna sudah tahu kalau rumah itu adalah punya dukun itu, karena sangat persis apa yang diceritakan oleh Iwan. Saat hendak mengetuk pintu, tiba-tiba pintu itu sudah terbuka lebih dahulu, dan Mirna tampak kaget karena menampakkan seorang laki-laki berperawakan rendah, berbaju hitam, dengan wajah tanpa ekspresi. "Permisi mbah," ucap Mirna gugup. Tanpa menjawab Mirna, laki-laki tua itu malah memperhatikan Mirna dari atas sampai bawah. Mirna yang tampak seksi dan glamor menampilkan kesan orang kaya dengan perhiasan di tangan kanan kirinya yang hanya emas imitasi saja. Orang pintar yang bernama Mbah Waro itu juga tengah memperhatikan mobil Mirna yang ia kredit setahun lalu. "Sendiri?" tanya Mbah Waro. "Iya mbah," jawab Mirna sambil menelan ludah. "Masuk," ucap orang itu. Mirna tampak ragu, tapi ia sudah terlanjur datang jauh-jauh dari kota untuk ke sini. Selain ia ingin mendapatkan penglaris, ia juga mau meminta keturunan kepada orang pintar tersebut. Karena dari cerita Iwan, orang pintar ini bisa memberikan apa saja yang kita mau. Setelah selesai menceritakan keluh kesah tentang warungnya, orang pintar itu sama sekali tidak menanggapi apapun. Fokusnya pada wajah Mirna saja. "Gimana menurut mbah?" tanya Mirna. "Coba kamu gali tanah di depan warungmu, pojok kanan. Di sana ada seseorang yang sengaja menanam seutas tali pocong," jawab Mbah Waro dengan suara paraunya. "Siapa orang yang menanamnya mbah?" Mbah Waro nampak tersenyum, memperlihatkan gigi-gigi beliau yang menghitam. Mirna nampak bergidik ngeri melihat Mbah Waro yang tiba-tiba tertawa cekikikan. Tanpa menjawab, Mbah Waro kembali menutup kertas yang dipegang beliau. "Nanti kau tahu sendiri siapa orangnya," jawab Mbah Waro. "Tapi kau juga memiliki keberuntungan yang sangat besar. Ada sesuatu yang sangat berharga tertanam di bawah sana," lanjut Mbah Waro. "Apa itu mbah?" tanya Mirna penasaran. "Harta karun gaib," jawab Mbah Waro sambil menatap Mirna. Mirna terkejut atas penuturan Mbah Waro. Ia pun tak menyangka ada harta yang tertanam di depan warungnya. Baginya tidak sia-sia ia mendatangi rumah Mbah Waro jauh-jauh, karena baginya Mbah Waro adalah penyelamat dan keberuntungan baginya. "Terus saya harus bagaimana mbah?" tanya Mirna. "Nanti kau ambil dulu tali pocong itu, lalu serahkan lagi ke sini," jawab Mbah Waro. Mirna mengangguk-angguk tanda mengerti. Mirna segera ingin berpamitan karena ia tahu hari semakin gelap. "Lalu dengan harta karun itu bagaimana mbah? Atau bisa langsung diambil?" tanya Mirna. "Tidak bisa, karena mengambilnya harus pakai syarat," jawab Mbah Waro. "Syaratnya apa mbah?" tanya Mirna penasaran. Mbah Waro tak menjawab, hanya diam saja. "Kalau sudah tali pocong itu diambil, langsunglah bawa ke sini. Sekalian datang bersama suamimu. Kesepakatannya hanya ada di kalian berdua," jelas Mbah Waro. "Kesepakatan?" "Iya, kalau mau harta karun itu kalian berdua harus sepakat dengan syaratnya," jelas Mbah Waro. Mirna hanya ber-o panjang sambil menganggukkan kepalanya. Mau tak mau, ia harus membawa suaminya ke sini bagaimanapun caranya. Sesekali ia tersenyum, tidak sabar ingin memiliki harta karun yang terpendam itu. Dari penjelasan Mbah Waro, hartanya itu tidak sedikit, dan kalau dilihat secara langsung, memang tidak kelihatan, hanya memakai mata batin saja. Kalau mau mengambil harta gaib itu, harus memakai syarat. Entah apa syaratnya, Mirna belum tahu. Ia harus cepatnya menggali tanah itu terlebih dahulu untuk mengambil seutas tali pocong yang mengakibatkan warungnya menjadi sepi tersebut. Entah siapa orang yang tega berbuat jahat kepadanya dengan membuat warungnya tidak laku. Tapi Mirna menduga ialah orang yang merasa tersaingi olehnya.
Mirna berpamitan secepatnya kepada Mbah Waro. Ia melihat jam di pergelangannya sudah menunjukkan pukul 18.30 yang sudah sejak tadi maghrib. Tapi Mirna sama sekali tidak mendengar azan karena rumah Mbah Waro berjauhan dengan masjid maupun rumah warga. "Saya pamit pulang dulu, Mbah," ucap Mirna hendak pergi. "Kenapa tidak bermalam di sini saja?" tawar Mbah Waro sambil mengelus jenggotnya yang panjang. "Tidak usah, Mbah. Mungkin saat ini suami saya sudah menunggu di rumah," jelas Mirna merasa takut atas tawaran Mbah Waro. Karena di sini tidak ada siapapun, Mirna nampak takut kalau Mbah Waro berani macam-macam kepadanya. "Memangnya berani pulang sendirian, melewati jalan hutan dan kebun-kebun? Apalagi di sini rumah warga saling berjauhan," jelas Mbah Waro menakut-nakuti Mirna. "Berani saja, Mbah," jawab Mirna secepatnya berdiri dan melangkahkan kaki ke arah pintu. Mbah Waro ikut keluar mengantarkan Mirna. Tubuh renta dan sedikit bungkuk itu sangat menyeramkan ketika berada di kegelapan malam. Suara jangkrik nyaring saling bersautan di semak-semak yang rimbun mengelilingi rumah Mbah Waro. "Kalau takut, jangan dipaksakan untuk pulang," ucap Mbah Waro sambil menyentuh tangan Mirna. Mirna kaget bukan kepalang, bahkan ia tak sengaja berteriak. Mbah Waro yang melihat ekspresi Mirna tertawa cekikikan. Angin kencang berhembus tiba-tiba. Langit yang hitam tidak berbintang. Tandanya hujan akan segera turun. Bulu kuduk Mirna meremang dan bergidik ngeri. Ia takut terjadi apa-apa di jalan. "Saya pamit pulang dulu, Mbah. Permisi," ucap Mirna langsung membuka pintu mobil dan langsung menutupnya. Saat sorot lampu mobil Mirna menghadap ke jalanan yang gelap, ia melirik kanan dan kiri jalanan. Mirna ingin segera sampai di pedesaan yang terdapat banyak rumah warga agar jantungnya tidak selalu berdegup kencang karena ketakutan. Mirna menancapkan gas selaju mungkin sebisanya. Berhubung jalan yang terjal dan berbatu, maka mobil tidak bisa melaju dengan maksimal. Jalanan yang gelap tanpa penerangan, sesekali Mirna melirik ke cermin untuk memastikan tidak ada yang ikut dengannya di bangku belakang. Suara petir mengagetkan Mirna disertai dengan turunnya hujan. Dedaunan di pinggir jalan nampak melambai-lambai mengiringi kepulangan Mirna. Mirna tampak lega karena ia sudah memasuki pedesaan yang rumahnya mulai padat. Sesampainya di rumah, sang suami menunggu Mirna dengan harap-harap cemas. Karena sejak tadi sang suami mencoba menelpon, tetapi ponsel Mirna tidak aktif. Karena sewaktu di desa sinyal naik turun tidak memadai. "Dari mana kamu, Mir?" tanya Imron saat Mirna baru keluar dari mobil. "Dari orang pintar itu," desak Imron. "Iya, Mas. Sebaiknya malam ini juga kita berdua menggali tanah di depan warung kita. Karena kata orang pintar tersebut, memang ada orang yang tidak suka dengan usaha kita," jelas Mirna panjang lebar. "Astaga, Mirna, kamu percaya dengan dukun itu?" tanya Imron dengan wajah marah. Mirna menghiraukan pertanyaan Imron. Ia segera pergi ke gudang mencari cangkul. Mirna menarik tangan Imron untuk menuju warung yang terletak di depan rumah mereka. Mirna memaksa Imron untuk secepatnya menggali. Dengan terpaksa, Imron menuruti perintah sang istri. Selang beberapa menit dan tidak terlalu dalam, akhirnya mereka berdua menemukan kantong plastik hitam yang berisikan seutas tali pocong. Mirna dan Imron mereka terkejut bersamaan. "Nah kan benar, apa kata orang pintar itu?" ucap Mirna langsung mengambilnya. Imron yang awalnya tak percaya tentang orang pintar tersebut, kini malah ikut percaya karena terperdaya dengan ucapan Mirna. Malam itu mereka langsung ke rumah untuk istirahat. Dalam pikiran masing-masing mereka menerka-nerka siapa pelakunya. "Mas, sore ini cepat pulang ya. Ikut aku ke orang pintar itu untuk menyerahkan tali pocong," ucap Mirna memohon kepada Imron. Tanpa mengiyakan, Imron hanya menganggukkan kepalanya. Tentu saja Imron mau ikut, karena sejak tadi malam Mirna menjelaskan tentang harta karun gaib yang tertanam di tanah warung milik mereka. Imron yang tak percaya tetapi harus ikut, karena Mirna terus memaksa dan tidak sabar dengan syarat yang diberikan oleh Mbah Waro
agar bisa memiliki harta karun tersebut. Hari itu, Mirna tidak membuka warung. Ia hanya di rumah seharian sambil memikirkan syarat yang akan diajukan Bawaro. Apapun syaratnya, aku harus memiliki harta karun gaib itu, batin Mirna sambil tersenyum. Sore sekitar pukul 5 disertai gerimis. Mirna dan Imron pergi ke orang pintar itu. Mereka hanya diam saja saat di perjalanan. Sedangkan Mirna tidak hentinya tersenyum memikirkan ia bakal menjadi orang kaya setelah mendapatkan harta gaib. Mirna sudah lupa dengan tujuan awal yang hanya ingin bertanya tentang warungnya dan ingin mendapatkan penglaris. Mas, nanti harus setuju dengan persyaratan yang diajukan Bawaro ya, biar kita cepat kaya, ucap Mirna sambil menampakkan wajah sumringahnya. Tergantung, syaratnya apa dulu, jawab Imron. Ini benar nggak jalannya? Ini kita sudah tidak di jalan beraspal lagi, sambung Imron tampak ragu. Benar kok mas, jalan aja terus sampai ujung, jawab Mirna. Berani juga ya kamu, tadi malam pulang sendirian di jalan sepi begini. Rumah warga sudah tidak lagi dilewati, ucap Imron memecahkan keheningan malam. Mirna hanya tertawa saja menanggapi perkataan sang suami. Tidak berapa lama mereka sudah sampai di tempat Bawaro, rumah kecil dengan penerangan yang minim. Permisi mbah, ini saya Mirna, datang lagi, ucap Mirna sambil mengetuk pintu. Terdengar dari dalam suara kaki yang sedang menuju ke depan. Tampak Bawaro tersenyum sembari mempersilahkan masuk. Imron yang sejak tadi hanya diam nampak kaget dengan Bawaro. Mirna menyerahkan bungkusan plastik tersebut kepada Bawaro. Tanpa basa-basi, Mirna langsung menanyakan tentang syarat agar bisa mendapatkan harta gaib. Bawaro tertawa nyaring sambil mengatakan, "Ternyata kau tidak sabaran. Kalian harus sepakat dulu dengan syaratnya, maka baru bisa mendapatkan harta gaib itu," jelas Bawaro. Iya mbah, syaratnya apa dulu? Tanya Mirna. Kalian berdua harus bercerai. Mirna dan sang suami sangat terkejut dengan syarat yang diajukan oleh Bawaro. Imron begitu mendengar syaratnya, ia menolak mentah-mentah. Ia tidak mau bercerai dengan Mirna hanya demi harta gaib tersebut. Maaf mbah, saya tidak bisa dan saya menolak. Saya tidak mau menumbalkan rumah tangga saya, tutur Imron sembari berdiri dan menarik tangan Mirna menuju keluar. Tunggu dulu mas, mungkin Bawaro akan menawarkan syarat yang lain. Coba kita dengar dulu, ucap Mirna membujuk Imron. Imron yang tampak marah mencoba tenang atas bujukan dari Mirna. Mereka berdua kembali duduk, sedangkan Bawaro hanya tersenyum sambil memperhatikan sepasang suami istri yang sedang tidak baik-baik saja. Apa ada syarat yang lain, Mbah? Tanya Mirna. Tidak ada. Keputusan hanya ada di kalian berdua saja. Kalau mau harta tersebut, maka kalian berdua harus cerai, jelas Bawaro menatap Mirna sembari meyakinkan bahwa harta gaib tersebut tidak sedikit. Mirna hanya diam menatap sang suami, sedangkan ia merasa sudah tidak sabar ingin memiliki harta gaib itu. Tapi Mirna berpikir, masa ia harus mengorbankan rumah tangganya? Syarat yang tidak masuk akal, batin Imron berkata. Imron yang terus memperhatikan Bawaro merasa curiga. Sedari tadi Bawaro terus menatap Mirna, sedangkan Mirna mungkin ia tak merasa diperhatikan oleh Bawaro itu. Bawaro sangat tahu kalau Mirna sangat menginginkan harta tersebut. Maka dengan itu Bawaro terus memberi harapan keberuntungan besar kepada Mirna. Terserah kalian berdua saja, tapi begitulah syaratnya, tutur Bawaro. Itu bukan syarat, Bah, tapi menumbalkan, jawab Imron dengan intonasi tinggi. Bawaro hanya tertawa saja sambil berkata, hartanya tidak sedikit. Kalau kalian bercerai, hartanya bisa dibagi dua, maka kalian sama-sama menjadi kaya. Tidak, Mbah, saya tidak mau, jawab Imron tegas. Mirna hanya diam saja. Ia tidak bisa memutuskan secara sepihak, karena ia juga tidak tega dengan Imron. Ayo Mirna, kita pulang saja, ajak Imron kembali menarik tangan Mirna. Iya sudah Mbah, kami berdua pamit dulu, ucap Mirna berpamitan dengan Bawaro. Silakan, tapi pikirkanlah lebih dulu.
Kalau setuju dengan syarat yang sudah saya ajukan, segeralah kembali ke sini. Ucap Mbah Waro kembali mengingatkan bahwa ada harta karun gaib yang terpendam di depan warung Mirna. Keberuntungan besar ada di tanganmu, Mirna, sambung Mbah Waro sambil mengasihkan sesuatu ke tangan Mira. Mirna tidak tahu jelas apa yang diberikan Mbah Waro. Ia langsung memasukkannya ke dalam tasnya. Imron dari tadi sudah masuk ke mobil terlebih dahulu. Ia sangat marah dan tak percaya kepada orang pintar tersebut. Bisa saja ya karena menyukai Mirna, maka memberikan syarat harus dengan menumbalkan rumah tangga. Sudahlah Mir, kamu jangan percaya dengan dukun itu, ucap Imron sembari melajukan mobilnya membelah pekatnya malam. Mirna hanya diam saja. Ia pun juga tidak mau sebenarnya bercerai dengan sang suami. Kamu jangan lagi datang ke tempat dukun itu, apalagi sendirian. Bahaya Mir, kamu itu perempuan. Letak rumah Mbak Waro itu jauh dengan orang. Mas takut kalau dukun itu berlaku jahat kepadamu, jelas Imron. Iya mas, jawab Mirna singkat. Sesampainya mereka di rumah, Mirna tampak murung. Ia kepikiran dengan harta gaib itu karena terus diiming-imingi oleh Mbah Waro. Tapi ia juga dilema bagaimana caranya agar bisa tidak harus bercerai dengan suaminya. Imron yang sejak tadi sudah tertidur nampak sangat pulas. Dengan hati-hati, Mirna turun dari ranjang untuk mengambil tasnya di ruang tamu. Mirna belum memeriksa apa yang diberikan oleh Mbah Waro. Segera ia membuka tasnya dan terlihat sebuah botol kecil berisi minyak. Entah ini maksudnya untuk apa. Mirna lupa untuk menanyakannya karena tergesa-gesa. Mirna berpikir ia akan pergi lagi ke tempat Mbah Waro kalau suaminya lembur kerja agar Imron tak bisa melarangnya, hanya untuk menanyakan buat apa minyak tersebut. Paginya, Mirna langsung bersiap untuk membuka warung makannya. Ia sangat bersemangat. Pikirnya, tali pocong itu adalah sebab warungnya menjadi sepi. Setelah selesai memasak dengan menu yang tidak terlalu banyak dahulu, karena saran dari Imron, selepas seperginya Imron ke tempat kerja, kembali Mirna berkutat dengan warungnya. Sengaja ia membuka warung agak siang, agar tidak terlalu lama menunggu Iwan. Mirna ingin menceritakan semua kejadian yang dialaminya dan warungnya setelah ia pergi menemui Mbah Waro. Sekitar jam 10 pagi, Mirna sudah rapi menjaga warung. Ia sangat berharap hari ini dagangannya laris manis seperti dahulu. Hampir waktu zuhur, hanya satu pelanggan saja yang dari tadi makan. Mirna merasa heran, padahal tali pocong itu sudah diambilnya dan dibuang ke tempat Mbah Waro. Entah itu dibuang Mbah Waro ataupun hanya beliau simpan. Mirna menatap warung Bu Asri yang tampak ramai sewaktu makan siang. Mirna berpikir bahwa Pusarilah yang menanam tali pocong itu. Tapi Mirna menepi semua itu, karena di sekitar warungnya memang banyak juga mempunyai usaha warung makan. Entah siapa orangnya. Batin Mirna sangat marah, karena membuat usahanya menjadi sepi. Dari kejauhan terlihat Iwan sedang berjalan menuju warung Mirna. Tampak Iwan menyunggingkan senyuman kepada Mirna. Apa kabar Dik Mirna? Kenapa kemarin warungnya tutup? Tanya Iwan sembari duduk. Iya, kemarin aku dan Mas Imron pergi, jawab Mirna seenaknya. Pergi kemana? Tanya Iwan. Ke tempat orang pintar itu. Terus gimana? Tanya Iwan. Mirna menceritakan dari awal hingga akhir yang membuat warungnya menjadi sepi. Ia juga menceritakan tentang adanya harta karun gaib yang terpendam di depan warungnya. Terus syaratnya apa Dik Mirna? Syaratnya aku dan Mas Imron harus cerai, jelas Mirna. Iwan nampak terkejut sambil berbatuk-batuk mendengar penuturan Mirna. Tapi saat setelah Mirna pergi dari hadapan Iwan, nampak Iwan tersenyum aneh sambil berkata, bagus sekali. Malam itu, entah kenapa Mirna sangat gelisah, selalu kepikiran dengan harta karun gaib itu. Bahkan saat sang suami pulang pun, ia hanya menghiraukannya saja. Hari-hari yang dilalui Mirna tampak hambar, selalu dibayang-bayangi dengan syarat yang diajukan Mbah Waro waktu lalu. Minyak yang diterima Mirna masih ada di dalam tasnya. Ia belum sempat untuk kembali mendatangi rumah Mbah Waro, karena sang suami selalu pulang cepat. Mas, aku mau bicara dengan kamu, ucap Mirna saat sedang di kamar. Bicara saja,
Jawab Imron lembut. Aku minta cerai. Apa-apaan kamu Mirna? Jangan dijadikan alasan hanya demi harta yang tidak pasti itu. Bisa saja dukun itu berbohong. Jelas Imron menampakkan kemarahan. Mirna yang sedang kalut karena kepikiran harta dan kepikiran tentang warungnya yang masih saja menjadi sepi, maka ia pun memilih jalan untuk bercerai karena sudah terperdaya oleh Mbak Waro. Bukan itu mas, aku merasa hubungan kita tidak bisa dipertahankan lagi dan sudah memasuki pernikahan ke-6. Kita pun belum juga dikaruniai anak, tutur Mirna. Imron hanya diam, tapi ia sangat mencintai Mirna. Ia pun sudah menerima Mirna apa adanya. Soal anak, bisa saja Tuhan kapanpun waktunya akan memberikan mereka keturunan. Aku tidak percaya hanya anak alasanmu. Sejak beberapa hari kau kenal dengan dukun itu, maka kulihat kau juga mulai berubah. Setiap harinya kau hanya membicarakan harta gaib yang tak pasti itu, ucap Imron tak kalah nyaring. Kamu lihat sendiri kan, warungmu masih saja sepi. Padahal tali pocong itu sudah diambil. Kau itu dibohongi Mirna, sambung Imron sembari menenggalkan Mirna. Tapi mas, sudah Mirna, sangka Imron. Mirna hanya berdiam diri di kamar, sedangkan Imron pergi ke ruang tamu untuk menenteramkan emosinya. Paginya masih seperti biasa. Mirna selalu melayani Imron menyiapkan makanan. Tapi kali ini Mirna hanya diam. Tidak seperti sebelumnya yang selalu membicarakan tentang warungnya ataupun harta gaib. Jangan diam saja Mirna. Aku hanya memintamu untuk selalu bersama denganku. Dan jangan lagi meminta aku untuk menceraikanmu, ucap Imron sembari mencium pucuk kepala Mirna sebelum pergi bekerja. Sebaiknya kamu istirahat saja hari ini. Tak perlu membuka warung, sambung Imron. Imron hanya staf biasa yang mempunyai gaji tidak terlalu besar. Tapi kalau untuk menghidupi keluarga, mereka untuk sehari-hari masih berkecukupan. Mirna menghembuskan nafas berat. Ia merasa capek sebenarnya selalu memikirkan usaha dan harta gaib itu. Baginya, ini bukan menumbalkan rumah tangganya, tapi begitulah syaratnya. Tapi Imron terus bersikeras dan menyebutnya sama dengan tumbal. Bahkan harus bercerai dahulu kalau harus mau mendapatkan harta itu. Sangat aneh, ucap Imron waktu lalu. Mirna memang tidak membuka warungnya hari ini, karena ia pun merasa malas harus melihat warung-warungnya punya tetangga terus ramai pengunjung. Pagi itu, Mirna berinisiatif untuk pergi keluar untuk membeli bahan pokok di toko sembako. Setelah selesai berbelanja di toko sembako, Mirna langsung pulang. Tapi baru saja melangkahkan kaki keluar, tiba-tiba ia bertemu dengan Pusari. Mbak Mirna, habis belanja juga ya? Sapa Pusari sambil basa-basi. Iya bu, jawab Mirna sekenanya. Mbak Mirna, kenapa warungnya sering tutup? Tanya Pusari. Hanya malas saja bu, untuk buka, jawab Mirna malas untuk menanggapinya. Oh begitu ya, jawab Pusari tersenyum. Ya sudah bu, saya duluan, sambung Mirna secepatnya berlalu meninggalkan Pusari yang suka penasaran. Mirna merasa ia sedang diledek oleh Pusari, karena Pusari jelas saja tahu alasannya kenapa ia sering tutup, karena sudah tidak ramai lagi pengunjung yang datang. Apaan sih Pusari ini? Batin Mirna. Mirna merasa dongkol dengan pertanyaan dan sikap Pusari sewaktu di toko sembako tadi. Ia merasa dugaannya benar ada sangkut pautnya Pusari dengan tali pocong yang dikalinya waktu lalu. Malamnya, Mirna masih mendiamkan sang suami. Ia merasa kesal kepada Imron karena permintaannya kemarin ditolak mentah-mentah. Dari hati Mirna yang paling dalam, entah mengapa ia merasa perceraian ini adalah waktunya. Kalau ia cerai dengan Imron, ia bisa sendiri membuka usaha, dan Mirna sudah merasa bisa hidup tanpa Imron. Apalagi sekarang, ia merasa terjamin kalau sudah bercerai, maka ia akan mendapatkan rezeki yang sangat besar. Mas, aku mau sewa tempat usaha buat buka warung makan lagi, pinta Mirna. Terus warung di depan buat apa? Kan juga luas tempatnya, jawab Imron. Aku gak mau tetanggaan dengan warung makan Pusari, jelas Mirna. Memangnya kenapa? Pusari baik ke orangnya, jawab Imron. Kamu tak perlu lagi percaya dengan dukun itu.
Dimanapun letak warungmu, kalau rezekinya sudah ditentukan, ya segitu juga takarannya. Jelas Imron yang tidak setuju dengan usul Mirna yang menginginkan menyewa tempat untuk membuka usahanya kembali. Kamu tahu kan Mirna, kita ini masih banyak cicilan, mobil, dan rumah yang kita tempati ini saja belum lunas. Terang Imron menampakkan muka marah. Rumah ini saja sangat menjadi beban pikiran Imron. Lalu Mirna malah meminta dibelikan mobil yang bulanannya lumayan tinggi. Dan lagi, Mirna kembali meminta disewakan tempat warung makan. Sangat membuat Imron kesal. Iya mas, tapi niat aku ini baik. Aku meminta disewakan untuk membuka usaha agar bisa membantu kamu mencari nafkah. Terang Mirna. Kan biasanya aku juga yang bantu nambahin bayar cicilan rumah dan mobil. Sambung Mirna menatap sinis Imron. Imron tersinggung atas penuturan Mirna barusan. Tidak merasa Imron menggenggam tangannya dan memukulkannya ke dinding. Memang benar yang diucapkan Mirna selama ini. Memang ia juga ikut membantu dalam pembayaran cicilan. Tapi itu hanya sedikit sisanya. Imron yang memikirkan bagaimana caranya agar bisa memenuhi setiap bulannya. Siangnya Mirna kembali tutup. Ia juga sudah mulai malas-malasan untuk kembali membuka warungnya. Seharian ia hanya orang ringan di kamar. Imron pun dicuekin olehnya. Ia menghiraukan kembali suaminya karena menghindar untuk berdebat. Hai Dik Mirna, sapa Iwan saat melihat Mirna sedang menyiram tanaman di depan warungnya. Iwan, kok rapi banget? Dari mana? Tanya Mirna. Dari rumah Mbak Waro, jawab Iwan sambil tertawa. Ngapain? Minta tolong, ingin dijodohkan dengan seseorang, jawab Iwan. Terus gimana? Tanya Mirna penasaran. Tidak lama lagi jadi milikku, jawab Iwan. Mirna merasa tidak enak dengan Iwan karena menyanyikan tadi. Ia merasa raut wajah Iwan berubah menjadi dingin lalu langsung pergi. Padahal menurut Mirna, ia rasa tidak ada salah bicara. Iwan pun sering curhat kepadanya. Dan Mirna pun juga tidak segan untuk bercerita tentang rumah tangganya dengan Imron yang tampak sangat bahagia. Mirna, Mas pulang telat hari ini. Kamu makan saja duluan. Sebuah pesan masuk dari Imron. Iya mas, balas Mirna. Mirna tersenyum mendapatkan pesan dari suaminya. Bukan hal perhatian, tapi ia berencana sore ini pergi menemui Mbah Waro. Pikirnya hanya sebentar saja. Mungkin suaminya tidak akan pulang lebih dulu nantinya dari Mirna. Sudah lama Mirna tidak bertemu dengan Mbah Waro, dan sudah jauh-jauh hari ingin sekali menemui orang pintar itu untuk menanyakan buat apa minyak yang dimasukkan ke botol kecil itu. Masih Mirna simpan, ia tidak tahu harus digunakan untuk apa. Mirna langsung bersiap berangkat untuk pergi ke kediaman Mbah Waro yang memakan waktu cukup lama. Mobil Mirna melaju dengan kecepatan tinggi. Ia terlihat tergesa-gesa karena takut ketahuan sang suami. Karena sudah ingkar janji tidak akan pernah menemui orang pintar itu. Seperti kesetanan, Mirna hampir saja menabrak pengendara lain. Kini Mirna sudah mulai memasuki pedesaan terpencil yang tidak banyak rumah-rumah. Sekarang ia sudah melewati jalan yang mulai terjal. Mobil yang awalnya bisa melaju dengan leluasa, sekarang hanya bisa impar rendah. Senja hari ia sudah tiba di depan rumah Mbah Waro yang pintunya seperti biasa tertutup dengan rapat. Angin sepoi-sepoi mengiringi langkah Mirna menuju pekarangan rumah Mbah Waro yang dipenuhi rerumputan. Mirna yang selalu tampil menawan dan glamor seakan seorang yang kaya raya. Permisi Mbah, ini saya Mirna, panggil Mirna sembari mengetuk pintu Mbah Waro. Mbah Waro yang tidak terlalu tinggi dan sedikit bungkuk segera mungkin membukakan pintu untuk Mirna dengan cepat. Penampilan Mbah Waro seperti biasa, berbaju hitam dengan kuku jari yang panjang. Mana suamimu? Tanya Mbah Waro. Tidak ikut Mbah, jawab Mirna. Terus mau apa ke sini? Saya mau menanyakan tentang botol berisi minyak ini Mbah. Saya lupa kemarin menanyakannya, jelas Mirna sambil memperlihatkan botol kecil. Kemarin bukannya kau minta penglaris usaha, dan itulah penglarisnya, jawab Mbah Waro. Oh begitu ya Mbah. Terus cara penggunaannya bagaimana? Minyak itu disimpan biasa saja,
tapi harus diletakkan di tempat penyimpanan uang di warungmu. Jelas Mbah Waro. Oh iya Mbah, jawab Mirna menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ia yakin tak mau harta goib itu? Tanya Mbah Waro kemudian. Sebenarnya mau Mbah, tapi syaratnya terlalu berat. Suami saya tidak setuju, jawab Mirna. Kau sendiri setuju tidak? Tanya Mbah Waro. Mirna diam saja. Ia sebenarnya ingin mengatakan kalau masih cinta, tapi tiba-tiba lidahnya menjadi keluh, seperti tidak diperbolehkan untuk menjawab. Kalau sudah tidak cinta lagi, jangan dipaksakan. Lebih baik kau cerai saja, tutur Mbah Waro. Terlihat sangat jelas dari auramu, kau menunjukkan keterpaksaan menjalani rumah tangga dengan suamimu. Hanya tidak tega dengan pasanganmu, lalu kau malah menyakiti dirimu sendiri, sambung Mbah Waro. Entah kenapa Mirna terus saja diam, tidak bisa berkata sepatah kata pun. Hanya Mbah Waro lah yang tidak henti-hentinya berbicara menerka-nerka tentang perasaannya. Tapi ada benarnya juga kata Mbah Waro. Sepertinya memang tidak cinta lagi, melainkan ia hanya bertahan karena tidak tega dengan Imron. Betul juga kata Mbah Waro, batin Mirna. Mbah Waro seperti sengaja memberikan ucapan-ucapan yang melontarkan bahwa Mirna tidak mencintai Imron lagi. Mbah Waro sangat tahu setelah itu Mirna berpikir kembali untuk meminta cerai kepada sang suami. Kau merasa tidak ada perubahan dengan sikap Imron? Sepertinya akhir-akhir ini ia sering memarahimu, bukan? Terkam Mbah Waro. Iya Mbah, jawab Mirna singkat. Itu menunjukkan bahwa Imron pun juga mulai bosan denganmu. Ia bertahan hanya kasihan karena kau sekarang tidak memiliki siapapun. Anak saja kau tidak punya, tutur Mbah Waro menjelek-jelekan Imron. Mirna merasa ada hantaman keras di dadanya saat Mbah Waro mengatakan Imron hanya kasihan karena Mirna tidak memiliki siapapun, bahkan anak sekalipun. Kalian ada periksa sebelumnya ke rumah sakit tentang kesehatan kalian berdua? Tanya Mbah Waro. Sudah Mbah, tapi kami berdua sehat-sehat saja. Tidak ada masalah di antara kami yang terlambat mempunyai keturunan, jawab Mirna jujur. Karena memang benar Mirna dan Imron tidak ada masalah kesehatan reproduksi di antara mereka. Hanya masalah waktu saja yang belum tepat saatnya memiliki keturunan. Sebenarnya masalahnya ada di suami kamu, ucap Mbah Waro. Mirna kaget. Ia membelalakan matanya tak percaya. Ternyata masalahnya ada di sang suami. Benar begitu Mbah? Tanya Mirna serius. Mbah Waro menganggukkan kepalanya, tanda ia mengiyakan. Mbah Waro hanya tersenyum. Mendengar penuturan Mirna, semakin ia ingin secepatnya bercerai dengan suaminya. Sudah terlalu sakit selama 6 tahun ini, ia menanggung pertanyaan teman-teman maupun kerabatnya tentang kapan memiliki keturunan. Saya rasa sudah saatnya kau berpisah dengan suamimu itu, tutur Mbah Waro. Iya Mbah, sebenarnya saya sudah ingin bercerai, tetapi saya bingung dan tidak tahu caranya agar Mas Imron bersedia menceraikan saya, jawab Mirna. Cari saja kesalahan Imron, walau hanya sekecil apapun, ucap Mbah Waro. Kau tidak perlu khawatir. Kalau sudah cerai, kau tetap akan kaya, malah bisa bertambah kaya raya, sambung Mbah Waro meyakinkan kembali. Mirna tersenyum mendengar penuturan Mbah Waro. Dalam lubuk hatinya ini bukan kayak main-main, tapi ia akan kaya raya sungguhan. Ya sudah Mbah, saya pamit pulang dulu, takut kemalaman, ucap Mirna berpamitan pulang. Mirna langsung melajukan mobilnya membelah kegelapan malam. Ia merasa cemas takut suaminya pulang lebih dulu. Dari rimbunan semak-semak tak jauh dari rumah Mbah Waro, ada seseorang yang sejak tadi memperhatikan Mirna, sambil menyunggingkan senyuman yang entah apa artinya, sembari berkata, "Awas kau Mirna." Mirna tidak tahu bahwa ada seseorang yang sejak tadi memperhatikannya. Ia terus saja melajukan mobilnya menuju pulang. Sesampainya di rumah, ia bergegas membuka pintu. Terlihat di depan rumah belum ada sepeda motor yang terparkir. Mina menghembuskan nafas lega, menandakan bahwa suaminya belum pulang. Mirna berkeringat dingin karena ketakutan
ketahuan oleh Imron. Ia langsung menuju kamar untuk tidur. Saat baru saja menutup pintu, tiba-tiba suara motor yang Mirna hafal terdengar di depan. Mirna pun pura-pura bangun tidur sambil mengacak-ngacak rambutnya dan dengan cepat menghapus make up. "Mas, kenapa malam sekali lemburnya?" tanya Mirna sembari berjalan di belakang Imron. "Iya maaf ya, Mirna. Ini Mas bawakan martabak buat kamu," jawab Imron menyerahkan sekotak martabak. "Kita makan berdua, Mas," pinta Mirna. "Oh boleh, tapi Mas mau bersih-bersih dahulu," jawab Imron. Segera Mirna membawa makanan kesukaannya tersebut ke meja makan. Sedangkan Imron pergi ke kamar mandi untuk mandi sebelum ikut makan bersama Mirna. Mirna menampilkan wajah seperti biasa-biasa saja, padahal ia merasa takut. Sejak tadi ia menyembunyikan rasa degup di dada. "Mas, besok aku mulai berjualan lagi ya," izin Mirna. "Terserah kamu saja," jawab Imron. Mirna ingin kembali membuka warungnya. Ia ingin segera mencoba minyak penglaris yang diberikan oleh Mbak Waro. Ia berharap warungnya kembali ramai seperti dulu. "Tidak jadi kan mau sewa tempat?" tanya Imron. "Iya Mas, tidak jadi. Kurasa gunakan yang ada saja dulu," jawab Mirna singkat. "Baguslah, soalnya kita masih punya banyak cicilan yang wajib dibayar setiap bulannya. Kalau sewa tempat, pasti minimal bayarnya langsung per tahun," sambung Imron. "Sedangkan keuangan kita sudah sangat menipis," lanjutnya lagi. Besoknya, Mirna sudah menyediakan menu masakannya di etalase setelah Imron berangkat kerja. Tak lupa ia sudah meletakkan botol minyak itu di laci kasir dengan harapan jualannya laris manis. Mirna sangat bersemangat. Kalau ia tahu sejak awal kalau botol minyak itu adalah penglaris, pasti beberapa hari yang lalu ia sudah mulai berjualan sangat ramai. Mirna menyesal tidak secepatnya untuk menanyakan kepada Mbak Waro, hanya karena ia tidak punya waktu untuk pergi ke sana. Kalau hari ini jualannya laris manis kembali, secepatnya ia akan menghubungi karyawan yang sering membantunya memasak. Baru saja Mirna membuka warungnya serta menata meja dan kursi, tidak lama dua orang yang mampir untuk makan. Mirna menampakkan senyum penuh bahagia karena dua orang tersebut adalah langganan Mirna dan sudah lama mereka tidak makan di warung Mirna. "Mbak Mirna, pesan nasi campurnya 2 porsi sama teh hangat," ucap salah satu dari mereka. Dengan cekatan, Mirna mengambilkan pesanan tersebut. Tidak henti-hentinya ia tersenyum, karena penglaris yang diberikan Mbah Waro sangat manjur, bisa mengembalikan pelanggannya yang lama tidak pernah mampir lagi. "Sudah lama kalian berdua tidak mampir, memangnya kemana?" tanya Mirna basa-basi sembari meletakkan makanan di atas meja. "Kami pulang kampung Mbak, rencananya mau buka usaha, tapi tidak jadi Mbak," jawab dari mereka. "Oh, pantas saja sudah lama tidak pernah terlihat lagi," sambung Mirna. Mirna sudah lupa dengan Tuhan yang sebenarnya yang sudah memberikan rezeki sesuai takarannya. Sekarang ia lebih sangat percaya dengan Mbah Waro. Baginya Mbah Waro adalah penolong. Tidak lama setelah dua orang tersebut pergi, lalu datang lagi pelanggan lain. Mirna tampak kewalahan. Ia tidak ada hentinya melayani pelanggan yang datang. Sesudah zuhur, masakannya sudah habis. Karena ia hanya sedikit memasak menu, Mirna tersenyum sembari membuka laci kasir sambil berkata, "Berkat botol minyak ini dan Mbah Waro, akhirnya warungku kembali ramai." Segera ia menghubungi 2 orang karyawannya agar besok kembali datang untuk membantunya memasak. Baru saja Mirna ingin beres-beres menutup warungnya, tiba-tiba Iwan datang sambil berkata, "Untung buka. Pesan makannya Dek Mirna." "Udah mau tutup Wan," jawab Mirna. "Kenapa cepat banget?" "Udah pada habis nih. Tadi ramai yang makan sini," jawab Mirna. "Oh begitu ya. Syukurlah kalau jualan kamu ramai lagi. Aku minta dibikinin mie rebus saja Dek Mirna," pinta Iwan. Mirna membuatkan mie pesanan Iwan, sembari Mirna bercerita tentang penglaris yang ia dapatkan dari Mbah Waro. Iwan adalah pendengar setia Mirna. Bahkan mereka berdua tak segan menceritakan kebahagiaan mereka masing-masing. "Manjur banget ya penglarisnya," celetuk Iwan. "Iya Wan, aku pun tidak menyangka," sahut Mirna senyum-senyum sangat puas dengan minyak yang diberikan Mbah Waro.
Mbah Waro itu orang pintar yang hebat loh, Dik. Apa saja kita pinta, pasti beliau kabulkan. Tapi asalkan kamu harus percaya dengan beliau, ucap Iwan. Iya Wan, betul sekali, jawab Mirna. Terus gimana dengan harta gaib yang Dik Mirna ceritakan waktu lalu? Entahlah Wan, bingung juga, syaratnya berat, jawab Mirna. Iwan hanya menganggukkan kepalanya. Tampak ia diam sejenak, entah apa yang dipikirnya, lalu berkata, lebih baik kau cerai saja Mirna. Mirna hanya menertawakan usul Iwan. Ia tidak menceritakan bahwa ia pun sangat ingin sekali bercerai dengan Imron. Bukan harta gaib itu saja, melainkan Mirna juga sangat menginginkan punya anak, sedangkan Imron tidak bisa memberikannya, karena Imron tidak sehat reproduksinya, menurut sangkaan Mirna. Sekalipun waktu periksa ke dokter, mereka berdua dinyatakan sehat. Entah mengapa juga akhir-akhir ini Mirna merasa sudah bosan. Bahkan Imron juga kadang berubah menjadi cuek saja, tidak seperti dulu lagi menurutnya. Tidak usah bahas perceraian Wan, aku malas banget, jawab Mirna. Maaf ya Mirna, aku hanya memberi saran saja, karena aku lihat Imron setiap berpapasan denganku, ia terlihat tidak baik-baik saja. Apa suamimu sedang sakit? Tidak, Mas Imron tidak sakit. Memangnya kenapa? Wajahnya lemas banget dan pucat juga. Bahkan pagi tadi ia hampir menabrak teman kerjaku karena tidak fokus membawa kendaraannya, tutur Iwan. Masa iya? Pagi tadi ia baik-baik saja, dan tadi malam pun kami tidak bertengkar, jelas Mirna. Mungkin karena Mas Imron kecapean saja, karena tadi malam ia pulang malam karena lembur, sambung Mirna. Iwan hanya beroh panjang saja, lalu ia kembali pergi untuk bekerja. Mirna kepikiran dengan ucapan Iwan barusan. Ia merasa memang Imron tidak baik-baik saja. Ada yang dipikirnya mungkin, hingga membuatnya tidak fokus. Setelah selesai menutup warung, Mirna istirahat sejenak sebelum ia kembali pergi untuk membeli bahan pokok yang banyak sebagai stok. Sedangkan sayuran, ia hanya meminta orang untuk mengantarkan setiap subuh untuk dimasak. Mirna berinisiatif untuk menelpon suaminya untuk menanyakan apa Imron sedang sakit. Halo Mas, apa Mas Imron pulang saja? Ucap Mirna. Kenapa aku disuruh pulang Mirna? Tanya Imron di seberang sana. Tadi Iwan cerita kalau kamu hampir menabrak teman Iwan karena tak fokus, dan Iwan juga melihat wajah Mas seperti sedang sakit, cerita Mirna. Mas sehat saja. Tadi memang benar hampir tertabrak karena teman Iwan nyebrang tidak lihat-lihat, jelas Imron. Kamu tidak usah percaya dengan Iwan tuh, dan jangan terlalu dekat, karena Iwanlah kamu mengenal dukun itu. Mas tidak suka, sambung Imron. Ya sudah Mas, aku malas berdebat. Sudah dulu, aku mau ke toko sembako, ucap Mirna mengakhiri panggilan. Segera ia pergi ke toko sembako yang tidak jauh dari rumahnya. Kebetulan toko sembako tersebut melewati warung makan Pusari yang sangat ramai pengunjung. Mirna sangat tersaingi dengan warung tetangganya tersebut, padahal ada banyak berderet warung makan juga di sekitarnya. Mbak Mirna, banyak sekali belanjaannya. Udah buka warung lagi ya? Tanya Bu Yulia, penjaga toko tersebut. Iya Bu, baru saja kembali dibuka setelah beberapa hari tidak berjualan, jawab Mirna ramah. Kenapa tidak berjualan Mbak? Lagi sepi ya akhir-akhir ini? Tanya Bu Yulia sambil menimbang-nimbang telur. Iya Bu, ke Ibu tahu warung saya akhir-akhir ini sepi? Tanya Mirna merasa heran, padahal jarak warung dan toko sembako ini lumayan. Mirna penasaran entah siapa yang membawa berita kebenaran itu kepada Bu Yulia. Itu tadi Bu Sari cerita kalau warungmu katanya selalu sepi, jawab Bu Yulia. Bu Sari pemilik warung sebelah tempat saya itu ya? Tanya Mirna. Iya, tadi beliau juga cerita kalau kamu kembali buka dan sudah mulai ramai lagi, jelas Bu Yulia. Oh begitu ya Bu, sambung Mirna. Setelah belanja ia langsung pulang, dan saat melewati warung makan Bu Sari, tampak Bu Sari tersenyum ke arah Mirna yang wajahnya datar saja. Mirna merasa sejak tadi pagi ia memang Bu Sari selalu memperhatikannya dari jauh, walaupun Mirna hanya melihatnya sekilas.
Apa maksud Busari itu cerita ke Bu Yulia tentang warungku yang sepi? Batin Mirna sangat kesal. Ia langsung menghempaskan tubuhnya ke sofa, menenangkan emosinya yang tertahan. Sebenarnya ia sangat kesal dan ingin langsung bertanya kepada Busari apa maksud beliau. Tapi ia urungkan niatnya, karena melihat banyaknya pengunjung yang makan. "Gimana kamu hari ini tadi buka warung?" tanya Imron. "Kembali rame mas, bahkan cepat habis," jawab Mirna senang. "Syukur alhamdulillah kalau gitu," saut Imron ikut senang. "Serius mas, puas banget aku hari ini. Mungkin ini karena minyak penglaris dari Mbak Waro," ucap Mirna senang. "Apa-apaan sih kamu ini Mirna? Dikit-dikit selalu dikaitkan dengan Mbak Waro terus," ucap Imron tak suka dengan sikap Mirna yang selalu membanggakan Mbak Waro. "Itu memang benar mas, buktinya hari ini aku baru mencobanya," tutur Mirna. "Terserah kamu lah Mirna," ucap Imron meninggalkan Mirna. Mirna yang awalnya sangat senang, tapi kini menjadi kesal karena Imron menjelekkan Mbah Waro. Besoknya Mirna dengan cepat kembali membuka warungnya, dibantu 2 orang karyawannya. Ada banyak menu makanan yang akan dimasak. Mirna sangat bersemangat. Bahkan ia lupa untuk menyiapkan makanan untuk suaminya. Bukan lupa sebenarnya, tapi ia sengaja menghindari Imron. Seharian Mirna sangat sibuk berkutat dengan warungnya yang mulai ramai kembali. Mirna tidak tahu bahwa sejak tadi ia diperhatikan oleh suaminya dari kejauhan. Sesekali Mirna juga bergurau dengan pelanggan laki-laki yang makan di warungnya. Tidak kalah, Iwan juga terus menggoda Mirna dengan memuji kecantikan Mirna. "Makin hari, makin cantik saja deh Mirna," goda Iwan. "Betul sekali itu Wan. Kalau saja Mirna ini seorang janda, mungkin akan menjadi rebutan," saut pelanggan Mirna. Mirna yang tidak henti-hentinya tertawa sangat merasa terpuji. Bahkan suaminya saja tidak pernah mengatakan dirinya cantik. "Bisa saja kamu ini Wan," saut Mirna. Hampir semua pelanggan Mirna yang sering mampir adalah para lelaki. 2 orang karyawannya yang ikut membantunya pun tak kalah cantik dan juga masih gadis dua-duanya. "Dek Mirna, kenapa nggak nambah karyawan lagi?" tanya salah seorang dari pelanggan. "Rencananya mau, tapi belum dapat," jawab Mirna. Sewaktu malam, Mirna sangat sibuk kembali menghitung penghasilan hari ini. Imron yang sejak tadi mengajaknya bicara hanya diam. Dijawab Mirna singkat saja. "Mirna, apa setiap harinya Iwan itu selalu menggoda kamu?" "Iwan itu hanya bercanda mas," jawab Mirna. "Tapi mas tidak suka dengan sikapnya begitu," terang Imron. "Mas tenang saja, aku tidak menanggapinya berlebihan kok," jawab Mirna. Imron diam saja. Ia mencoba percaya dengan ucapan Mirna. "Mirna, mas punya kabar baik untukmu," ucap Imron tersenyum sembari menggenggam tangan Mirna. "Apa mas?" tanya Mirna penasaran. "Mas naik jabatan," jawab Imron menampakkan wajah sumringahnya. "Oh, tapi gajinya masih kecil kan mas?" tanya Mirna biasa saja. "Iya, tapi mas sangat bersyukur Mirna, walaupun gajinya naik hanya sedikit," jawab Imron. Mirna menampakkan wajah biasa saja, sedangkan Imron sangat bersemangat menceritakan tentang kebahagiaannya. "Kalau nanti hamil, kamu tidak usah buka warung lagi ya. Insya Allah gaji mas sudah mencukupi cicilan dan kebutuhan kita," ucap Imron lagi. Mirna hanya diam sambil tersenyum sinis menatap Imron, karena Mirna tidak berharap untuk memiliki anak dari Imron. Ia pun menyesalkan pernikahannya. Andai sekarang ia belum menikah, maka banyak para laki-laki yang kaya yang ingin melamarnya. Pukul 10 pagi, Mirna membuka warungnya. Tapi ketika ia membuka laci kasir, tiba-tiba botol minyak pemberian Mbak Waro Raib hilang entah kemana. Mirna kaget. Ia mencarinya berulang kali di warung. Seingatnya, ia tidak ada membawa masuk ke dalam rumah. Apa ada orang yang mencurinya? Batin Mirna. Mirna menjadi tak enak hati. Perasaannya menjadi gelisah. Minyak penglaris itu hilang entah kemana. Siapa yang berani masuk ke warungku? Pikir Mirna. Busari adalah target pertama Mirna yang harus dicurigai, karena ia yakin Busari selalu memperhatikannya dari jauh. Warung Mirna dan Busari hanya disekat jalan gang saja.
Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.